share. Ayo, boleh di-unmute sendiri, share ya. Siapa aja yang dapat, ada waktu untuk kita saling share. Biar kiranya itu bisa menguatkan, membangun, bahkan menegur satu sama lain. Ayo, ada yang mau share? Dapat sesuatu atau apa? Mungkin Santi dengan doa-doanya tadi, ada sesuatu yang Tuhan taruh secara khusus. Ayo, silakan. Ibu-ibu. Bisa di-unmute sendiri ya. Ayo, silakan. Aku deh sharing Feby sebentar. Ayo silakan. Ayo dong. Iya, sebenarnya ini yang lagu yang terakhir kita nyanyiin yang Bapak Sentuh Hatiku. Itu aku dapat, kalau nggak salah kemarin pagi waktu aku saat teduh ya. Aku saat teduh, waktu pas lagi aku berdoa, aku berbahasa roh, ya pokoknya aku menyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih ini lagu buat aku gitu loh. Tapi sebelum Valerie. Ayo silakan. Udah ya. Ya. Jadi mencatat. Tuhan kasih lagu ini ke aku gitu ya, yang Bapak Sentuh Hatiku. Nggak tahu tiba-tiba aku juga udah lama nggak nyanyiin ini lagu ya kan. Tiba-tiba aku nyanyi betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tapi sebelum aku dapat lagu ini, aku seperti melihat bahwa aku ada di dalam satu kapal gitu loh, perahu kecil gitu loh. Di situ ada Tuhan gitu loh. Di situ ada Tuhan dan aku berdua sama Tuhan di situ. Dan Tuhan tuh memegang seperti dayung gitu loh. Terus aku tanya sama Tuhan, Tuhan, maksudnya apa gitu kan yang Tuhan tunjukin ke aku pagi itu. Terus Tuhan cuma bilang bahwa inilah hidup aku gitu loh bersama dengan Tuhan. Bahwa kamu jangan takut, kamu jangan khawatir bahwa aku ini yang selalu yang memegang kendali hidup kamu gitu loh. Karena aku ngelihatnya Tuhan tuh bawa dayung gitu loh. Artinya dia yang memegang semua kendali kan, kayak orang yang mendayung perahu itu loh. Jadi aku mendapat sesuatu yang Tuhan katakan itu bahwa Tuhan itu pegang kendali semua hidupku dan gak usah takut, gak usah khawatir gitu. Dan lalu tiba-tiba setelah aku melihat itu, ya aku bisa tiba-tiba aku ingat ini lagu gitu loh, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tidak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai, itu Tuhan yang menyertai. Ya, terus betapa aku menyadari di dalam hidupku Tuhan tuh selalu memberikan rancangan terbaik. Yang aku dapat seperti ini. Kadang kita melihat apa yang mau menjadi rancangan kita, apa yang mau menjadi kerinduan kita kan. Selalu kita kepengen doa-doa kita itu dijawab. Kepengen apapun yang kita inginkan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi yang aku dapat bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Mungkin kalau kita lihat saat ini, hari ini kita ngadepin suatu masalah atau suatu proses yang menurut kita itu tidak baik gitu loh. Tapi aku mendapat bahwa selalu di dalam rancangan Tuhan tuh yang terbaik gitu. Meskipun kita melihat itu nggak baik saat ini, tapi kita percaya bahwa ujungnya itu pasti Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Dan terus dari gitu aku nyanyi lagi terus itu ya. Terus aku juga nggak hafal sebetulnya lagu ini, tapi mengalir aja waktu aku nyanyi itu ya. Terus Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni yang kau membentuk bejana hatiku. Jadi di dalam kehidupan kita itu bukan cuma kita menginginkan suatu hasilnya, tapi kita mau mencintai setiap proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam proses itu, Tuhan itu yang lagi membasuh kita, membersihkan kita, mengubahkan hidup kita, bahkan dia membersihkan hati kita itu seperti jadi bejana yang begitu murni. Jadi seperti emas tuh yang dimurnikan benar-benar ya. Jadi dan yang aku dapat satu lagi bahwa yang di lirik yang berikutnya, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir tidak pernah berhenti. Biar itu ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita itu, di mana kita tuh nggak cuma hanya menerima, tapi kita mau terus memberi, dan memberi ya pada hari-hari ini.
Ya kita kalau kita yang masih di rumah atau bagaimana kita melayani suami, melayani anak-anak, terus melayani siapapun yang kita bisa layani gitu, mengasihi mereka gitu loh. Seperti Tuhan juga mengasihi kita, itu kasihnya nggak pernah berhenti di hidup kita. Itu yang aku dapat sih lewat kemarin yang saat teduh kemarin itu pagi. Itu aja, Feb. Luar biasa. Ya tadi waktu Siska worship ya, aku worship juga, aku merasakan itu memang isi hati Tuhan. Terus waktu saat yang tiada berhenti memberi gitu ya. Nah, Ya, itu benar, itu seperti rema gitu ya. Itu rema, dan karena kasih Tuhan itu adalah juga karena begitu besar kasih Allah dunia ini, maka Dia memberikan anaknya ya. Jadi Tuhan tuh memberi gitu. Nah, ya, kita juga harus memberi gitu loh. Jadi amin. bentuk kasih itu adalah wujudnya apa sih? Kalau kasih itu apa sih? Memberi. Kasih itu memberi. Memberi apa? Memberi pengampunan, memberi Yes, betul. penerimaan, memberi penghormatan kepada orang, culture of honor, memberi penghargaan, memberi uang gitu yang membutuhkan ya, Iya, memberi waktu, memberi tenaga, itu adalah bentuk kasih gitu loh. Memberi pengorbanan, memberi diri untuk tidak dianggap, memberi diri kepada Tuhan untuk menyerahkan diri, kehilangan diri sampai kita taat sama Tuhan, dibawa ke titik-titik terendah untuk diproses, diuji, tapi dengan hati yang bersyukur dan tidak mengeluh. Itu pun kasih yang memberi. Kalau dijabarkan ya sis ya, luar biasa sis. Oke, ayo kita yang lain mau dengar lagi. Udah diberkati sama Siska. Ayo mungkin yang lain. Elsya, Betty, Syokeng, Cilena, Cilina, Jowono, Eva, Neng, Ciemi, Ciswani, Lena ya. Ratna. Ayo Lena. Lena mau sharing? Ayo silahkan. Saya makanya tadi di unmute ya. Itu kayaknya matanya tuh ngalirnya tuh luar biasa sih. Karena waktu saya dibaptis di Sungai Jordan itu, sebelum dibaptis tuh lagu itu dinyanyikan. Suaranya kurang kenceng, Len. Emang mengucur tuh kayak, aduh udah nggak tahu berapa banyak. Makanya tadi tisunya sampai 10 lembar kali ada. Jadi benar-benar lagu itu kayak menyentuh banget gitu. Benar-benar dirobakan, diubahkan gitu hatinya Lena gitu di situ. Makanya lagu itu punya kenangan yang luar biasa lah. Makanya luar biasa Siska tadi kehadiran Roh Kudusnya luar biasa bagi Lena itu. Aduh, lagu ini punya memori nggak akan lupa gitu sampai kapanpun mungkin ya. Karena lagu itu menyentuh banget gitu. Dimana Lena terima Tuhan Yesus seutuhnya. Lena, terus Cilena, kita senang mau dengar cerita Cile. Apa yang Cilena? Semua kesalahan kita, egois, kesombongan, apa segala macam tuh dihapus gitu. Ya lagu itu emang benar-benar maknanya itu bagi Lena tuh luar biasa. Jadi nangis lagi. Nggak apa-apa Cilena, kita ikut merasakan kasih Tuhan yang mengalir atas Cilena, kasih mula-mula. Cilena boleh share aja terus apa lagi. Terus? Ya, waktu itu saya di Sungai Jordan kan bulan November dibaptis tuh. Kan sebelum dibaptis kan kita pakai jubah putih, terus pada nyanyi nih lagu ini termasuk waktu nyanyi itu. Waduh, kehadiran Roh Kudusnya luar biasa, padahal waktu itu musim dingin gitu kan. Tapi badan kita tuh rasanya seperti panas gitu. Jadi waktu saya menyentuh air pun saya rasanya tuh kakiku tuh mengambang gitu. Jadi mengambang Roh Kudusnya benar-benar. Jadi waktu saya memejamkan mata, itu sinar tuh rasanya putih banget gitu. Jadi dari situ saya merasa, aduh, kehadiran Tuhan Yesus tuh di hati, di hidup Lena dirubahkan benar gitu. Dari yang segala macam yang mungkin ya rasa pelit, apa segala kesombongan tuh kayaknya langsung musnah gitu. Jadi kalau saya ingat lagu ini, saya sering nyanyikan juga kadang-kadang. Kalau lagi mau nyembah gitu, mau apa gitu. Luar biasa sis itu aja. Jadi punya kenangan yang luar biasa bagi Lena gitu. Seumur hidup nggak akan lupa untuk lagu ini. Thank you Siska udah nyanyiin. Puji Tuhan, Cilena. Puji Tuhan ya.
lagu-lagu pujian dari Tuhan itu pasti ada sesuatu yang menjadi berkat. Ayo yang lain, silahkan yang lain. Yang lain boleh share lagi, masih ada waktu apa yang dialami Tuhan, nanti saya juga mau share. Ayo, kita di LBC House of Prayer ini, kita bisa kesaksian, kita bisa sharing, kita juga bisa ada sesuatu hal, nanti kita dukung doa. Ada lagi. Nanti terakhir kita dukung doa buat Henny ya. Henny udah ada belum di sini? Kayaknya Henny udah ada deh. Henny ada nggak, Hen? Ada. Oh, udah ada ya. Oke, nanti aku share dulu ya. Nanti kamu share bisa lebih panjang ya. Oke. Aku mau share, kita doa dulu ya semuanya. Ya, kita doa. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Tuhan Engkau sangat baik. Benar Tuhan, kasih-Mu Tuhan luar biasa, Tuhan. Kasih-Mu yang memberi hidup-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, dan ini saatnya Tuhan. Ini saatnya bagian kami Tuhan. Satu bukti kami mengasihi Engkau. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mampu mengasihi Engkau Tuhan. Karena sumber kasih itu Tuhan telah Kau berikan pada kami sehingga kami mampu Tuhan. Mampu mengasihi Engkau, mengasihi sesama, mengasihi orang yang menyakiti kami, mengasihi musuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, biar saat ini Bapa, kami mau Engkau berbicara kepada kami. Kami mau memberi diri Tuhan sebagai bukti kasih Tuhan kepada Engkau Yesus. Mari Tuhan, pakai kami Tuhan, seturut kehendak-Mu Tuhan. Pakai kami seturut rencana-Mu untuk di hari-hari ini kami mengerti apa yang Kau mau. Urapi setiap kami, urapi hati pikiran kami terbuka di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oh ya, saya mau share juga, gini ibu-ibu, kenapa saya rapi gitu ya. Karena saya juga mau belajar seperti ini. Kita kan selama ini udah enak ya, pakai Zoom, kita bisa di rumah, santai, pakai apa aja, dan pokoknya santai deh. Nah, saya mau berubah gitu ya. Kemarin saya mau berubah untuk keluar dari kenyamanan saya gitu. Saya mau sekarang kalau saya Zoom seperti saya pergi beribadah gitu ya, seperti saya sedang berkumpul doa. Jadi saya mulai aja dari yang sederhana gitu ya. Saya rapi, pakai baju, dan saya open video. Jadi sikap saya dengan seperti ini kan saya nggak bisa sambil dengar firman sambil tiduran, selonjoran, atau sambil mundar-mandir gitu ya. Saya pernah mengalami hal-hal seperti itu juga gitu ya. Tapi nggak sering sih sebenarnya, nggak, apalagi kalau saya host, mungkin walaupun saya di GBK, saya selalu memang ready, cuma ya pakai bajunya olahraga nih nggak, memang saya memberi diri apa, supaya saya membiasakan, saya memiliki kedisiplinan, memiliki penghormatan juga terhadap ibu-ibu. Saya kan host gitu ya, nggak sembarangan gitu. Saya menghormati semuanya dengan saya rapi dan saya menyiapkan gitu ya, bukan sekedar oh iya ada doa ya, aduh baru inget nih doa ada, tapi nggak tahu mau bagi apa, nggak tahu mau share apa, karena tidak mempersiapkan diri. Saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah sangat baik kepada kita semua, kepada saya. Jadi ini saatnya saya juga memberi diri, saya memberi penghormatan kepada Tuhan dengan bersikap, bertindak tidak asal-asalan dan sembarangan sama Tuhan, gitu ya. Kalau ibu-ibu bapak, bapak, maaf, ada bapak di sini ya. Kalau ibu-ibu belum dibukakan seperti saya, nggak apa-apa, saya nggak maksa, gitu ya. Segala sesuatu, semua diberikan pengertian, baru kita bisa melakukan. Kalau saya mau melakukan seperti itu, karena yang saya lakukan Zoom dengan yang lain-lain itu semua harus open video, harus duduk benar-benar, bukan duduk cantik, duduk manis, disiplin dan mendengar gitu, dan ikut berdoa. Jadi saya juga mau melatih, karena dengan mau masuk new normal yang seperti ini, semuanya online, kita lama-lama bisa nyaman dan kita jadi akhirnya saya bilang sih agak kurang fokus, bisa seperti itu. Oke, nah tadi sekarang saya sampaikan apa yang Tuhan bicara ya, tadi pagi saya udah siapin gitu ya, apa yang Tuhan mau katakan. Nah, Tuhan bicara seperti ini. Kita semuanya tahu lah di LBC gitu ya, kita dibawa, mungkin orang tuh kadang-kadang saya suka lucu ya kalau orang yang khotbah di LBC ada beberapa, mereka pikir nih kita ibu-ibu biasa gitu ya, ibu-ibu sederhana. Memang kita ibu-ibu biasa yang ya ibu-ibu lah gitu ya.
bukan yang dengan profesi yang ada profesi yang luar biasa lah, nah yang kerja apa gitu, yang kerjanya bagus, tapi bukan yang profesor, yang doktor, yang seperti apa. Jadi kadang-kadang mereka menyampaikan firman, maaf aja ya, kurang dalam dan kurang tajam gitu loh buat LBC. Kenapa? Karena LBC ini udah 12 tahun dilatih sama Tuhan. Tahun demi tahun, berasa nggak ibu-ibu di sini? Kita terus di-upgrade sama Tuhan. Ya kan? Kita terus di-upgrade secara doa kita semakin kuat, secara hadirat kita semakin dalam sama Tuhan, secara knowledge juga kita semakin naik, secara proses kita berkemenangan. Itu suatu bukti apa? Ada Tuhan di tengah kita mengangkat. Jadi kita bukan lagi ibu-ibu yang biasa-biasa nih. Saya mau katakan ibu-ibu. Kita bukan ibu-ibu yang biasa-biasa, tapi ibu-ibu sekarang yang dipakai Tuhan menjadi garis depan sebagai pasukannya Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, yang Tuhan katakan seperti ini ya, di LBC itu walaupun masih ada beberapa mungkin ya kalau bicara di members ya, mungkin ada yang masih acuh tak acuh, masih sibuk dengan urusan sendiri, masih belum terlalu santai. Tapi ini saatnya Tuhan katakan, ayo, ini saatnya bukan lagi bersantai, bukan lagi mencari kepentingan sendiri. Ini saatnya bersungguh-sungguh lebih dalam lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah pilih kita di LBC, bukan wanita-wanita sembarangan. Mungkin kita cuma nggak banyak ya dibanding persekutuan yang lain, tapi coba berapa dengar. Kalau orang yang hamba Tuhan yang diutus ke LBC, pasti mereka bilang, wah ini spesial. Ibu Gina bilang gitu, ya kan? Wah saya senang banget nih LBC namanya. Pokoknya mereka merasakan sesuatu. Apalagi Bu Indri, ya kan? Wah Ibu Indri mah pujiannya udah luar biasa deh. Wah nggak ada yang seperti ibu-ibu di sini. Wah pokoknya dia kayaknya LBC itu dia suka. Tapi benar, memang ada favor Tuhan. Ini bukan karena kita ya, bukan karena siapapun kita, enggak, tapi itu perkenanan Tuhan, itu karena Tuhan. Jadi kita juga di sini enggak bermegah. Nah, oleh karena kita punya perkenanan yang kuat, kita dibawa terus sampai 12 tahun, kita dapat pesan-pesannya Tuhan aja yang sebelum-sebelumnya 2018 Tuhan katakan upgrade, ya kan? Pesan Tuhan LBC. Habis itu raising the standard, naik lagi. Sekarang pesan Tuhan yang 2020 masih ingat nggak? Tuhan katakan jadi pahlawan. Matalah mata bajakmu tempa seperti itu, jadi pedang, jadi perisai, bangkit para pahlawan. Nah, kita nih pahlawan. Itu yang Tuhan katakan. Saya mau ingetin lagi. Waktu terakhir kita meeting LBC, evaluasi LBC ya, Tuhan katakan kita itu jadi pahlawan. Nah, sekarang saya kalau dengar khotbah-khotbah, mereka banyak bicara pahlawan. Nah, ini Tuhan sendiri katakan kita jadi pahlawan. Nah, ayo kita review ya. Sekarang sekalian ada pesan Tuhan, ini masuk ke bulan ke-7. Orang suka bilangnya semester kedua. Ayo, karena berapa bulan lagi kita masuk ke 2021. Nah, apakah kita sudah menjadi pahlawan? Tuhan katakan seperti ini. Tuhan tuh mau jadikan LBC suatu pasukan. Puji Tuhan, kita udah jadi tentara, udah jadi pasukan, sadar nggak sadar. Kalau di GBI itu jelas ya, dibilangnya warrior bride. Memang di Wahyu di warrior bride. Saya bersyukur gitu ya, tiba-tiba di GBI, saya bukan ini GBI ya, untuk mentang-mentang saya di GBI, tapi kita ikutin tuntunan yang lain, bukankah semua juga kita menjadi mempelai-mempelai yang adalah tentaranya Allah, nggak cukup mempelai aja, tapi tentaranya Allah, warrior bride. Nah, Tuhan katakan, Tuhan mau jadikan LBC itu suatu pasukan yang terlatih menggunakan pedang dan terlatih berperang. Nah, kenapa? Karena ada pasukan yang dilihat oleh Rick Joyner, dia ada di dalam jalannya. Ini Siska, udah pada baca ya, Siska, Yuni. Waktu itu sih Diana pernah share gitu ya, itu bagus sih kalau bisa baca lagi. Ada pasukan juga, tapi bajunya compang-camping, berantakan pasukannya, pokoknya kayak bukan pasukan gitu loh. Nah, yang Tuhan katakan, Tuhan jadikan LBC itu pasukan yang terlatih menggunakan pedang. Oke, kita katakan pedang apa? Firman Tuhan. LBC luar biasa. Abahnya bertahun-tahun sampai selesai, baca lagi, luar biasa. Itu Tuhan sedang persiapkan untuk terlatih menggunakan pedang dan terlatih untuk berperang. Kenapa? Terlatih untuk perang, ada ayatnya, saya bacakan aja, kalau Santi mau ditampilin juga boleh. Ayatnya seperti ini, di 1 Tawarik 5 ayat 18. 1 Tawarik 5 ayat 18. Dari Bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas,
yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah mereka yang terlatih dalam bertempur. Nah, dikatakan orang-orang yang terlatih dalam bertempur, dia memanggul perisai. Perisai ini apa kalau firman Tuhan katakan? Perisai itu iman ya, perisai iman di Efesus 6. Terus udah gitu pedang dikatakan. Yang pedang kita tahu firman Tuhan dan melentur busur panah. Itu bicara apa? Persenjataannya tuh dia bisa dengan fokus, panah itu bicara fokus ya, kalau mana ya, harus fokus dan tepat sasarannya kena. Musuhnya dihancurkan, dikalahkan. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, yang Tuhan katakan seperti ini ya, saya coba mau share dulu fotonya. Nih, seperti ini. Tuhan katakan adalah menjadi tentara yang tangguh, yaitu cuma 3 hal deh. Saya share-nya nggak panjang, nggak banyak, ya nggak gimana. Cuma dikatakan apa? Fokus, disiplin, sama tekun. Kita sering dengar ya. Tapi coba, saya nggak gali banyak, sedikit-sedikit aja. Udah baca semua ya, menjadi tentara yang tangguh itu. Ada banyak. Mesti begini, begitu, segala macam. Tapi cuma 3 yang gampang. Fokus, disiplin, dan tekun. Oke. Nah, ini yang Tuhan katakan, tunggu ya, saya ini dulu. Sebentar, saya mau lihat sebentar. Nah, ini yang Tuhan katakan kenapa? Karena Tuhan mau kita benar-benar saat ini, memang Tuhan katakan waktu bulan apa ya, bulan Desember kalau nggak salah, Tuhan katakan seperti ini kepada saya. Fokus, katanya. Tuhan katakan masuk ke tahun ini tuh fokus. Nah, saya kasih dulu ayatnya ada di sini. Di 2 Timotius 3 ayat 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak musingkan dirinya. Ada lagi dengan soal-soal penghidupan ya, cuma ini aja yang saya mau capture. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita tadi bicara lagi, balik lagi dengan fokus ya. Nah, yang Tuhan katakan seperti ini. Fokus. Nah, sekarang yang Tuhan mau, ayo kita, halo? Putus ya? Enggak, Halo. Feb. Enggak, Oh, enggak, Feb. Enggak. Oh, oke. Aku bilang ya, soalnya tadi kayak freeze gitu. Oke. Yang Tuhan mau itu fokus. Ayo, sekarang kita fokus kepada hal-hal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena banyak sekali distraction. Distraction itu macam-macam. Berita-berita dari dunia yang melemahkan, kita fokus yang gampang aja, yang Tuhan katakan deh. Misalnya Tuhan katakan, jangan takut. Aku menyertai engkau. Ya udah, fokus aja pada kita itu. Jangan pikirkan berita dunia, hari ini yang meninggal segini, terus tambah banyak, sekarang ada gini, jangan. Itu semua distraction. Nanti bisa melemahkan kita, fokus aja yang apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan, aku menyertai engkau, aku menjaga engkau, masuk ke dalam panggilan, mengasihi aku, menyembah. Fokus pada Tuhan dengan pesannya secara khusus apa yang dia sampaikan kepada kita. Fokus aja. Semua berita-berita yang lain itu banyak sekali itu adalah distraction. 2, saya cepat lagi, disiplin. Nah, ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu ini perlu sih ya, saya lihat ini perlu. Kenapa? Kedisiplinan itu yang membawa kita itu akan semakin maju dan semakin meningkat. Karena saya banyak sekali dididik sama Tuhan itu masalah disiplin. Disiplin itu, prajurit itu harus disiplin. Jam 5 pagi, gitu, dia udah cepet-cepet. Nggak ada prajurit itu nggak disiplin. Saya nggak usah panjang lebar, bisa lihat kan kehidupan prajurit seperti apa. Nah, ayo, kita juga punya kedisiplinan. Disiplin dalam waktu apa? Mencari Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Pujian, penyembahan, baca firman, itu aja 3 hal. Nggak perlu mungkin harus pagi, kalau kita bukan pagi-pagi nggak punya waktu, nggak bisa. Cari waktu yang tepat, tapi beri diri untuk berdisiplin, bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Seperti itu ya. Itu sederhana aja. Terus udah gitu, kalau saya juga lihat nih ya, wanita-wanita Allah yang dipakai Tuhan, kayak Bu Christine, ibu-ibu yang lain lah, itu mereka tuh disiplinnya luar biasa. Benar-benar mereka tuh melakukan, dan orang-orang yang disiplin itu yang dipakai Tuhan benar-benar jadi pahlawan gitu. Ingat, kita dipilih Tuhan jadi pahlawan ya. Jadi mau nggak mau, kalau Tuhan katakan untuk fokus, disiplin, dan tekun, ini kan Tuhan yang katakan untuk kita jadi seperti itu. Pasti ada kemampuan Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Jangan, aduh kayaknya susah banget. Enggak, minta Tuhan kekuatan Tuhan, berikan anugerah. Anugerah Tuhan diberikan kepada kita untuk kita mampu melakukan firman Tuhan. Oke, setelah fokus, disiplin, dan satu lagi adalah tekun. Nah, tekun ini yang kadang-kadang nggak semua orang punya. Tapi saya mau katakan, yang punya ketekunan ini, sorry ya, saya bukannya rasis, yaitu orang-orang Tionghoa.
orang-orang Tionghoa itu ketekunannya luar biasa. Saya udah lihat. Saya kan punya teman orang-orang yang bukan Tionghoa ya. Rata-rata teman-teman saya yang orang-orang Tionghoa, mereka bisnis atau apapun, karena mereka punya ketekunan, mereka selalu berhasil. Beda sama orang-orang yang teman-teman saya bukan orang Tionghoa. Jadi bersyukur, kalau saya bilang bersyukur, pasti ibu-ibu di sini udah ada di darahnya ketekunan itu. Udah ada di darahnya. Tahu pasti di mana-mana kita tahu kok. Sekarang yang nomor 1 orang mana? China yang nomor 1. Amerika aja kebingungan menghadapi China. Perangnya sampai nggak habis-habis kan, sampai timbul sekarang itu akibat perang mereka berdua, sampai terjadinya COVID segala macam. Kalau diurut-urut itu urusannya dagang semua segala macam itu dari mereka. Amerika kewalahan menghadapi suatu bangsa yang luar biasa tekun, yang dahsyat. Sekalipun mereka komunis, percaya Tuhan juga pasti bisa lawat mereka, tapi mereka punya ketekunan. Ayo, semuanya udah ada di ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu lakukan semuanya, pasti kita jadi tentara-tentara yang tangguh, jadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Nah, untuk apa? Kalau udah tangguh, udah jadi pahlawan-pahlawan tekun, pahlawan Tuhan yang fokus, yang tekun, terus yang disiplin, untuk apa? Untuk kita berperang mengalahkan musuh. Nggak usah jauh-jauh bicara bangsa negara, di keluarga kita aja. Mungkin di keluarga kita ada masalah keluarga apa? Masalah keuangan, masalah anak, masalah perusahaan, masalah suami istri. Ayo berdiri, rebut kemenangan. Jangan kita izinkan iblis terus membuat suasana yang nggak enak di keluarga kita. Jangan izinkan terus iblis membelenggu anggota keluarga kita yang akhirnya terbiasa mereka melakukan dosa dan kesalahan. Ayo, setiap ada kecenderungan yang tidak baik dan negatif, perangin. Kita pahlawan perangin. Kalau lihat misalnya suami nih, kok suami rasanya nggak percaya sama kita, kok suami tuh kayaknya sama kita tuh seenak-enaknya. Oke, memang kita harus tunduk ya, tapi kita harus peka juga. Mungkin ada roh jahat yang memang membelenggu dia, gitu. Atau ada suami nih nggak habis-habis selingkuh, gitu. Nggak habis-habis punya gebet. Kita tahu ada sesuatu yang mengikat, itu yang kita perangin. Itulah gunanya kita jadi tentara, jadi pahlawan. Supaya keluarga kita diselamatkan. Yang Tuhan mau adalah kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya kan, jadilah kehendakmu. Nah, kerajaan Allah itu ada di keluarga kita. Kerajaan Allah itu apa sih? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu ada di keluarga kita. Itu kehendaknya Tuhan gitu. Atau ada keluarga yang sakit terus. Kita perangin, wah ini pasti ada roh sakit penyakit, ada kutuk, perangin. Kita perangin sebagai pahlawan, kalahkan roh itu. Atau ada utang terus-menerus, kalahin. Itu ada satu kutuk, mungkin ada satu cinta, roh kemiskinan, perangin. Nah, itu aja sederhana. Selanjutnya, nanti baru Tuhan bawa kita jadi pahlawan, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk kota, untuk bangsa-bangsa. Tapi yang sederhana aja saya mau bilang hari-hari ini. Ayo ibu-ibu, ayo kita rebut kemenangan. Rebut kemenangan yaitu dengan kita jadi tentara Allah yang kita berdoa buat keluarga kita. Supaya keluarga kita itu benar-benar mengalami keluarga di mana Tuhan hadir. Di mana tidak ada lagi yang terikat. Ya, saya sendiri juga terus berperang ya untuk anggota keluarga, untuk apa. Tapi saya percaya pasti ada hasil. Ya, cepat atau lambat pasti ada hasil. Itu aja yang saya mau sharing. Mungkin ada yang lain mau tambahin, silahkan. Ayo ibu-ibu, ada lagi yang mau tambahin atau yang, nah sekarang buka buat Henny ya. Henny, ini ada hubungannya dengan